Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan berjumpa untuk di program live interaktif muamalah kontemporer. Untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga dimudahkan bisa berjumpa kembali menyapa antum semuanya pemirsa Asil TV yang ingin bertanya langsung nanti boleh di 081175500606. Baik, kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan dan satu-satunya Rasul terbaik yang pernah Allah ciptakan ke permukaan bumi menjadi Rasul kita. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh senantiasa mengamalkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, seperti biasa kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga doa kita untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum dan antuna berada pemirsa Asil TV. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita informasikan untuk antum yang ingin bertanya seperti biasa di 081175500606. Seperti biasa program ini antum bisa memastikan pesawat teleponnya dengan sinyal yang baik dan bagus, dan juga saat menelpon lebih fokus ke pesawat teleponnya atau mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Biar pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawaban yang diberikan oleh guru kita bisa lebih dipahami dan juga untuk yang menyimak bisa lebih disimak dengan baik dan bagus. Kemudian untuk antum yang mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kita dengan mencantumkan nama dan juga domisili serta langsung ke poin pertanyaan. Dan kita ingatkan untuk pertanyaan waris itu sebaiknya, seharusnya, dan boleh dikatakan wajib untuk menelpon ya. Karena ada pertanyaan lanjutan nanti yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan juga pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawaban bisa lebih dipahami dan lebih maksimal. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk langsung kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita untuk hari ini. Baik Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz. Abu Atar di Bogor Ustadz. Izin bertanya. Ya kalau Abu Atar. Nah, Ustadz bagaimana sebaiknya dari usaha laundry kami, banyak barang-barang konsumen seperti bed cover, karpet, dan semacamnya, itu tidak diambil sudah bertahun-tahun Ustadz. Pemilik tidak bisa dihubungi, jasa cuci laundry juga belum lunas. Apakah boleh dijual atau dibagikan ke karyawan atau tetangga-tetangga sekitar Ustadz? Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila ada barang yang sudah 1 tahun dan Anda sudah mencarinya dan tidak menemukan pemiliknya, bila berkaitan dengan hak Anda, itu pembayaran jasa dan jasa penitipan, karena selama itu 1 tahun, maka silakan Anda jual, ambil jasa milik Anda dan jasa penitipannya, kemudian bila ada selisih dari itu, maka berikan kepada fakir miskin. Seharusnya dari awal Anda sampaikan, baik dengan tulisan maupun lisan, bahwa barang yang diserahkan bila dalam waktu sekian hari atau sekian bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, tidak diambil, maka kami akan menjualkannya ke pihak lain dan kami mengambil hak kami pada harta tersebut. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada Abu Atar di Bogor ya. Yang pertanyaan mengenai usaha laundrynya yang banyak sekali pelanggan yang tidak
mengambil jasa laundry yang sudah diberikan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga menjadi ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya usaha yang sama dengan Abu Atar di Bogor. Kita sampaikan kembali untuk antum yang baru bergabung, pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Untuk yang menelepon, memastikan sinyal yang bagus di 081175500606. Dan itu telepon langsung ya, bukan di telepon layanan WhatsApp kita ataupun telepon WhatsApp, tapi telepon langsung di 081175500606. Kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya saat antum melakukan panggilan telepon ke nomor tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika Anda melakukan traveling atau berjalan-jalan ke luar kota ataupun ke luar negeri, banyak barang-barang yang bagus dan original. Kemudian Anda menelpon teman-teman sejawat dan mengatakan, ada barang bagus nih, mau nitip tak? Kalau mau nitip, Anda belikan nanti dengan fee 10.000 per item. Ketika pulang, Anda belikan semuanya dan Anda minta kepada teman-teman yang memesan dengan tambahan fee yang sudah disepakati tadi. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Syukron, Ustaz. Wallahu a'lam. Ini Anda berarti nalangin uang untuk mereka. Nah, Kemudian Anda minta fee. Otomatis dalam transaksi tergabung antara pinjaman dan jasa sewa, jasa sewa, ijarah atau fee tadi. nah. Dan Nabi SAW melarang itu. Ya. Kalau Anda mau, minta mereka kirim terlebih dahulu uangnya. Anda bisa minta fee. Kemudian, atau Anda mengatakan, silahkan Anda tunjuk yang ingin, nanti saya tidak mesti menjual ke Anda pun tidak mesti membeli. Nanti perkiraan harga sekian. Mungkin lebih naik, mungkin juga saya berikan turun. Itu tidak ada masalah, itu jual beli namanya. Kalau yang pertama tadi, ada ijarah dan ada pinjaman uang, sehingga itu dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan jual beli. Dan jasa pembelian adalah jual beli jasa. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya untuk saudara kita yang bertanya mengenai jasa beli titip tadi ya, yang punya kelapangan untuk berjalan-jalan ataupun travel ke luar negeri ataupun ke luar daerah dengan memberikan masukan kepada teman-teman, ada barang yang bagus yang dibelikan dahulu dengan memberikan fee seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu dan kepahaman untuk skema yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya sesuai dengan syariat kita agama Islam. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung di 081175500606, silahkan ke nomor tersebut dengan telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan bagus di tempat antum dan lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon atau menjauh dari pesawat televisinya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana hukumnya menerima hadiah uang atau barang dari saudara, istrinya bekerja di bank konvensional dan suaminya bekerja di jasa raharja. Mereka tidak punya usaha lain, Ustadz. Syukron, Ustadz. Kalau Anda meyakini bahwa dana yang didapatkannya hanya dari tempat bekerja yang tidak dihalalkan oleh Allah, itu satu di asuransi, satu di bank konvensional, maka tidak boleh Anda menerima hadiahnya. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan menerima barang dari saudara ataupun uang yang bekerja notabene-nya di bank konven dan juga di jasa harja ya, jika bisa dipastikan ini tidak dibolehkan kata Ustadz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Yang baru bergabung, pemirsa Hasil TV yang baru menyimak kita untuk kesempatan hari ini di live interaktif muamalah kontemporer
bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, di komplek ataupun di tempat kami ada non-muslim yang setiap tahunnya menitipkan hewan kurbannya untuk dikorbankan, Ustadz. Apakah dagingnya setelah disembelih boleh dibagi-bagikan di tempat ataupun kepada warga sekitar komplek? Karena ini setiap tahun selalu dilakukan oleh saudara non-muslim ini. Katanya untuk berkorban dan juga menghormati masyarakat sekitar dan syariat Islam. Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh diterima. Ya. Nah. Dan boleh dibagikan tadi, Ustadz? Iya. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai hewan kurban, hewan yang dititipkan ya untuk disembelih ketika saat kurban oleh saudara non-muslim kita. Dan ini insya Allah boleh dibagikan kepada warga sekitar komplek dan semacamnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung, silahkan ke nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon saat menelpon. Baik, kita ke Abu Tolhah di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa diperbolehkan beriklan produk? Semisal telur asin ini tidak memakai arak untuk memutihkan dan menghilangkan bau amis. Kalimat yang bisa menimbulkan sangkaan bagi produk telur asin lain menggunakan bahan yang haram. Nah, Ustaz, ini pertanyaan soal redaksi iklan, Ustaz. Nah. Memang petunjuk pengerjaan di awalnya pakai arak atau tidak? Nah, ini tidak disampaikan, Ustaz. Kalau tidak ada, tidak boleh Anda mengatakan begitu. Ya. Nah. Ya, karena makna implisitnya yang lain, iya. Ya, Anda mengatakan tidak pakai arak, tidak pakai babi, terus tidak pakai narkoba. Memang tidak ada bikin telur asin pakai babi, pakai narkoba. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Abu Tolhah ya di Bogor. Semoga ini bisa menjawab dan dipahami untuk yang bertanya, apalagi untuk kita yang menyimak di kesempatan hari ini, atau barangkali juga pertanyaannya sama atau punya persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita Abu Tolhah di Bogor tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih kita tunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811-755-0606. Yang ingin bergabung langsung bertanya kepada guru kita untuk kesempatan hari ini, pertanyaan seputar muamalah kontemporer tentunya. Dan dengan memastikan sinyal yang baik dan bagus di tempat antum. Kemudian saat menelpon, pastikan lebih fokus ke pesawat teleponnya atau menjauh dari pesawat televisinya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Untuk antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp dengan mencantumkan nama dan juga domisili, kemudian langsung ke poin pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Umu Ani di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah benar CT scan ataupun hasil dari USG bayi yang masih dalam kandungan, jika itu disebar ini termasuk ain dan termasuk membuka aib kita, Ustaz? Nah, Ustaz. Wallahualam, saya tidak tahu. Nah, Ustaz. Baik, ini pertanyaan dari Umu Ani ya. Bisa ditanyakan ke satis yang lain atau barangkali pertanyaannya bisa disampaikan di kajian ataupun di tempat yang lain yang barangkali juga satis yang lain punya pengetahuan ataupun ilmu tentang hal ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita dan juga di nomor yang sama untuk antum yang ingin bergabung langsung yang ingin menanyakan persoalan seputar muamalah di kesempatan hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustaz, apa hukumnya membeli susu UHT? Di kotaknya tersebut tertulis tidak untuk diperjualbelikan. Sementara sales susu atau sales susu tersebut menawarkan susu UHT tersebut.
di kotaknya tertulis tidak untuk diperjualbelikan. Apakah boleh kita beli, Ustaz? Syukron, Ustaz. Wallahu a'lam, tinggal Anda cari tahu. Tidak diperjualbelikan kenapa, bila dia umpamanya adalah hadiah dari perusahaan X untuk bagi-bagikan ke karyawannya. Ada beberapa perusahaan membagikan itu dalam rangka untuk menghilangkan seperti di mekanik bengkel mobil resmi, di mana mereka sering berhadapan dengan kotoran-kotoran dari logam, itu bisa sering merusak paru-paru mereka, pernapasan. Maka biasanya pada mekanik itu mendapatkan jatah susu sekian liter per pekan. Bila mereka tuliskan tidak untuk diperjualbelikan, lalu ada yang perjualbelikan, tentu ini tidak boleh, kecuali kalau itu adalah haknya dia. Dia sudah menerima dengan benar, kemudian dia perjualbelikan. Billahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kecuali wakaf. Nah, wakaf tidak sah Anda beli juga, Anda jual juga tidak sah, Anda beli juga tidak sah. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita tadi ya, mengenai susu UHT yang di kemasan atau di kotaknya tertulis tidak untuk diperjualbelikan. Tinggal diklarifikasi sama yang menjual untuk apa tidak diperjualbelikan dan semacamnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Ami di Payakumbuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah ketika seorang wanita karir yang ragu untuk resign dari pekerjaannya dengan alasan desakan ekonomi, karena ini sudah diwanti-wanti dan diminta oleh suami untuk berhenti dari pekerjaan dan mengatakan bahwa untuk nafkah dari suami insya Allah cukup. Nah, Ustadz. Bila suami Anda sudah menyatakan hal tersebut, seorang istri wajib mentaati suaminya. Ya, dan suaminya memberikan ketenangan bagi istrinya malah. Nah. Semoga para istri mau untuk taat kepada suaminya, kan di sana surganya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada Ami ya di Payakumbuh. Barangkali seorang ibu yang bertanya untuk persoalan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung di 0811 755 0606. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kami di Banyumas Ustadz. Ada pertanyaan titipan. Beliau ini seorang guru sekolah dasar. Bagaimana hukumnya seorang guru memakan makanan tambahan dari pemerintah BGN? Badan Gizi Nasional ini maksudnya, karena ada murid yang tidak masuk sekolah, maka jatah porsinya lebih, maka dimakan oleh guru tersebut. Halalkah apabila dimakan guru? Mohon jawabannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Kalau yang memberikan adalah anak yang sudah menerima, lalu dihadiahkannya, ya itu jelas tidak ada masalah. Adapun itu dibolehkan kalau sudah menjadi milik anak itu. Adapun tidak, maka itu bukan milik dia. Kalau dia mau makan, nanti nilai harganya 8.000, 7.000, berikan uangnya kepada fakir miskin untuk itu. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai jatah makan bergizi gratis ya, dari murid yang absen ataupun tidak hadir pada satu ketika, ini dimakan oleh ataupun dikonsumsi oleh guru yang bersangkutan di sekolah tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Anak-anak pengajar di salah satu yayasan pendidikan sunnah. Setiap bulannya mendapatkan gaji dari tempat mengajar dan juga mendapatkan gaji dari pemerintah. Dan
dan anak-anak ini harus menabung di bank konvensional untuk menerima gaji bulanan dari pemerintah. Dan anak tersebut mendapatkan hadiah emas dari bank konvensional tersebut. Apakah jadian itu diambil? Apakah hadiah itu diambil atau bagaimana? Ustadz, syukron Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz. Bila dia membuka rekening karena kebutuhannya gaji bulanan, dia harus melakukan beberapa hal. Pertama, kalau dia bisa minta ke pihak bank untuk dicoret syarat bahwa dia akan mendapatkan bunga dari tabungan tersebut. Kedua, bila itu tidak bisa, maka semoga Allah mengampuni dosanya, dan kemudian jangan tinggalkan saldo besar di rekening tersebut. Tinggalkan saldo minimal agar tidak ditutup rekeningnya. Ya. Dengan demikian biasanya tidak muncul hadiah. Tapi kalaupun muncul hadiah, ambil berikan kepada fakir miskin. Nah. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita yang anak beliau ini menjadi pengajar di salah satu yayasan pendidikan dan ini membuka tabungan ataupun rekening di bank konvensional dan mendapatkan hadiah. Semoga ini bisa dipahami dan menjadi kepahaman untuk kita bersama, ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini yang menyimak di live interaktif Muamalah Kontemporer. Seperti biasa, kita ingatkan kembali untuk yang ingin bergabung atau baru saja menyimak kita untuk hari ini, silakan ke 081175500606 melalui telepon langsung dengan mengkondisikan atau memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya saat antum melakukan sambungan telepon ke sini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Genzi. Nah, dari Genzi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita hadir iseng saja mengikuti pameran artefak peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cuma lihat-lihat aja, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Syukron, Ustadz. Kalau memang itu adalah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak ada masalah Anda hadir ikut dalam hal tersebut. Itu. Taib, syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya bisa memahami dari Genzi ya, mudah-mudahan bisa memahami seperti di Bogor. Dan ini tentunya juga ilmu untuk kita bersama dan kepahaman untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini yang menyimak di live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita, Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi M.A. Hafizahullah Ta'ala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 081175500606. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya belanja COD dengan menggunakan uang pensiunan dari bank konvensional? Nah, Ustadz. Wallahu a'lam, bila uang pensiunan itu didapat sebelum Anda tahu bahwa bekerja di sana haram, uangnya halal, Anda pakai. Boleh untuk beli COD, boleh. Tapi beli COD itu harus Anda tunjuk barang yang Anda beli. Nah. Tidak terjadi hutang dengan hutang. Umpamanya, ya, Anda katakan, saya maunya coba live kan bentuk ada beberapa varian. Saya mau tunjuk varian A, B, atau C. Lalu Anda ingin yang di tengah, Anda katakan itu yang di tengah saya beli ya. Ya. Itu boleh. Tidak terjadi hutang dengan hutang. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai belanja COD. Kita akan coba terima di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Habib Fikri, Ustaz, di Duri. Di? Duri. Ya, silakan Pak Fikri di Duri. Pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Hasan Ustaz mau nanya nih Ustaz. Karena mau jual mobil Ustaz di showroom. Dengan Mau beli catatan, mobil. ya, tukar tambah dengan mobil Ana gitu. Jadi mobil Ana itu dihargai 83 juta, sedangkan mobil yang mau Ana beli itu 195 gitu. Tapi pihak showroom minta tanda jadi. Tapi Ana bilang kalau tanda jadi Ana nggak mau gitu. Tapi kalau titipan gimana itu Ustaz? Boleh, Anda Ustaz? tukar tambah. Iya Ustaz. Itu jual beli namanya. Boleh pakai DP. Boleh juga tidak. Tapi kekurangannya Ana ambil di salah satu pembiayaan syariah sesuai sunnah, tidak ada denda dan tidak ada asuransi Ustaz. Dan mereka meminta mobil Ana itu, mobil yang ini ditahan dulu Ustaz di showroom itu. Juga boleh Ustaz. Sebelum dana Ana keluar nanti baru dibayar, baru Ana ambil mobilnya gitu. Boleh. Boleh Ustaz ya. Boleh. Syukur Ustaz ya. Kalau dengan jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair untuk Pak Fikri ya di Duri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk pertanyaan yang disampaikan mengenai jual beli mobil tukar tambah ya secara kredit dan semacamnya, skema yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tentunya ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Untuk antum yang ingin seperti Pak Fikri di Duri, silahkan ke 0811-755-0606 untuk bertanya langsung kepada guru kita untuk kesempatan pagi hari ini dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini pertanyaan mengenai pengelolaan dana BOSP, Ustadz, di tempat beliau ini. Dalam penyaluran honor dari dana BOSP kepada tenaga pendidik, itu kami meminta keridhaan dari masing-masing penerima untuk mengembalikan sebagian dana tersebut guna kebutuhan operasional lain yang tidak bisa dianggarkan dalam BOSP karena kebijakan daerah. Contohnya Ustadz A, B, dan C. Masing-masing itu mendapatkan Rp500.000, namun yang diterima hanya Rp250.000. Sedangkan Rp250.000-nya atau sisanya dikembalikan ke sekolah untuk kebutuhan seperti lomba, transportasi, konsumsi, rapat, dan semacamnya. Adapun dana yang dikembalikan tersebut kami kelola secara transparan dan dilaporkan secara rinci kepada pihak yayasan, bahkan hingga nominal terkecil sekalipun, serta siap ditunjukkan penggunaan kepada pihak terkait. Nah, pertanyaannya Ustadz, yang pertama, apakah praktek seperti ini dibolehkan secara syar'i? Yang kedua, selain itu... Ini satu. Nah, ini adalah memaksa hak orang, tidak ada hak yayasan, maksa hak para guru yang mendapatkan dana tadi. Nah, baik, kita lanjut pertanyaan kedua Ustadz. Yang kedua katanya Ustadz, selain itu setiap pencairan dana BOSP terdapat permintaan fee Ustadz, atau persentase dari pihak tertentu. Kami pernah mencoba mengikuti prosedur resmi tanpa memberikan fee, namun mengalami kesulitan dalam pencairan. Akhirnya fee tersebut kami ambil dari dana operasional yang sebelumnya dikumpulkan dari tenaga pendidik. Pertanyaannya, apakah hal ini termasuk sesuatu yang menyelisihi syariat? Ya, pihak yang meminta dan yang memberikan, dari dua belah pihak tadi, dua-duanya diancam Nabi SAW dalam neraka. Udah itu. Baik. Barakallahu fi jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya seperti yang disampaikan pertanyaan oleh saudara kita ini mengenai dana BOSP dan segala macam teknis serta sistem yang digunakan dalam pencairannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, bolehkah daging kurban kita bagikan dalam kondisi sudah dimasak Ustaz? Nah. Boleh. Baik. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apa hukumnya memakai gas 3 kilo untuk usaha UMKM kecil Ustaz? Nah. Kalau memang tertera di situ untuk usaha kecil dibolehkan, silahkan. Baik. Karena UMKM kecil berarti termasuk fakir miskin dia. Nah, Ustaz.
Taib, syukron, jazakallah khair untuk jawaban dari Ustadz dan semoga yang bertanya bisa memahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah boleh ambil KPR rumah subsidi dengan bank syariah Ustadz? Namun bank tersebut itu memasang asuransi Ustadz. Syukron Ustadz. Asuransi kalau include dalam jual belinya, ini saya jual barang ini dan ini sudah terasuransi. Nah, Boleh, karena sesuatu yang mengikut hukumnya dibolehkan. taib. Taib. Syukron Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya mengenai subsidi pengambilan KPR rumah subsidi dengan bank syariah yang sudah memasang asuransi ini insya Allah bisa dipahami, dan untuk antum yang barangkali juga punya persoalan sama juga bisa menambah ilmu untuk kesempatan hari ini. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, kami punya saudara yang seringkali bahkan selalu berhutang Ustadz kepada vendor dan pihak lain dalam mengambil kebutuhan rumah tangga dan semacamnya. Ketika kami ingatkan, mereka mengatakan bahwa dengan cicilan ataupun hutang yang sudah diambil, ini akan menambah semangat beliau dalam bekerja dan berusaha. Karena kalau tidak seperti itu, kapan lagi kita punya barang-barang yang ada di rumah dan juga kebutuhan lainnya. Bagaimana menasihatinya Ustadz? Syukuran Ustadz untuk nasihatnya. Nah Ustadz. Apakah barang-barang tersebut adalah kebutuhan pokok sehingga Anda memaksakan diri memilikinya walau dengan berhutang? Berhutang bukan membuat Anda semangat bekerja. Berhutang kehinaan di siang hari, kekhawatiran di malam hari. Bahkan para ulama memberikan keringanan karena tahu bagaimana kondisi psikologi kejiwaan orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang boleh dia tidak sholat berjamaah. Karena bila dia keluar sholat berjamaah bertemu dengan pemberi hutang, dia sudah ketakutan dia. Baik. Ya, dan Nabi SAW berlindung dari berhutang. Maka pernyataan kapan lagi, kecuali hal yang penting dalam hidup Anda. Cobalah hitung barang yang ada di badan kita berapa persen yang penting. Handphone Anda buka. Aplikasi yang ada di situ dan fasilitas dan fitur yang ada, berapa persen yang Anda pakai. Itu tidak penting. Kalau gunanya hanya untuk menelpon dan berkomunikasi, beli yang bukan smartphone, harganya murah, tidak perlu Anda harus berhutang-hutang. Apalagi kalau untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting, jarang dipakai, alat-alat dapur dan seterusnya. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk kita bersama, sekaligus untuk yang bertanya, semoga bisa dipahami dan semoga saudaranya juga bisa diberikan kepahaman dan mudah-mudahan ini bisa mengikuti jalan hidayah seperti yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati dengan perkara hutang ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Sa'ad di Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz, apa hukum membeli pakaian atau selimut bekas impor? Nah Ustaz, apakah hukumnya membeli pakaian atau selimut bekas impor Ustaz? Dalam kurung rombengan Ustaz. Jazakallahu khairan. Tergantung, kalau bentuknya adalah beli dalam kardus, dalam bungkus, dalam karung, hukumnya haram karena tidak diketahui, tidak jelas. Adapun bila sudah dibuka ya dan dipilih satu persatu mana yang Anda suka, hukum asalnya boleh, kecuali bila ada larangan dari pemerintah. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ummu Sa'ad di Makassar ya. Semoga bisa dipahami dari jawaban Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah benar Islam melarang jual beli kucing dan anjing? Lalu bagaimana dengan hukum orang yang membuka kedai ataupun toko makanan, jual beli makanan kucing dan sekaligus menyediakan kucingnya di sana, Ustadz? Syukron, Ustadz. Hadis Nabi SAW thamanil kalbi walihir, hadis sahih. Ya. Nah. Adapun jual makanannya tidak ada masalah. Yang diharamkan jual beli hewannya, makanannya silahkan bila tidak ada mengandung unsur najis. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita untuk jual beli kucing dan anjing. Serta yang membuka toko jual beli makanan kucing insya Allah dibolehkan ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya sama suami ada kredit mobil di tempat syariah, Ustadz. Qadarullah suami meninggal dan saya melanjutkan kreditnya sampai lunas. Apakah itu boleh, Ustadz? Tanpa melunasi sekarang. Nah, Ustadz. Boleh kalau pihak si pembiayaan ya tidak minta untuk dilunasi. Tetapi yang perlu diingat pembagian warisannya. Mobil yang menjadi hak suami sekian persen itu ketika dia wafat wajib Anda bagi warisan kepada ahli waris yang lain. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya. Semoga dipahami untuk yang bertanya mengenai kredit mobil ya yang sudah dilakukan ini, dan semoga ini menjadi ilmu untuk kita bersama. Untuk antum yang ingin bergabung langsung kita sampaikan kembali di 081175500606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Di tempat kami ketika terjadi sebuah pencurian dan ini kedapatan ataupun ditangkap pencurinya, ketika disuruh mengaku ini berkilah, Ustadz. Apakah boleh kami ataupun pihak yang dicuri menyuruh pencuri ini untuk menginjak Al-Quran untuk membuktikan bahwa beliau ini tidak melakukan perbuatan tersebut? Bahkan si pencuri dipaksa untuk melakukannya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Anda yang menyuruh dia bisa jadi terkena dosa lebih besar daripada yang injak. Nah. Apalagi kalau dia dalam tekanan menginjak Al-Quran, ulama mengatakan bisa menyebabkan keluar dari agama Allah. Nah. Billahi taufiq. Baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk antum yang barangkali punya persoalan sama ataupun yang menanyakan bisa lebih dipahami dengan sampaian Ustadz tadi. Dan untuk semua kaum muslimin untuk lebih berhati-hati dengan perkara tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita tidak memberi sedekah kepada saudara kandung karena untuk memberi pelajaran agar dia tidak terus meminta-minta, Ustadz? Syukron, Ustadz. Tergantung. Kalau untuk biaya kebutuhan pokoknya wajib. Adapun agar tidak minta-minta, Anda tinggal ajarkan dia bagaimana untuk mandiri. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Syukron Ustaz untuk jawabannya bagi pertanyaan saudara kita. Kita akan coba terima di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Nurul di Cikarang. Ya, silakan Ibu Nurul di Cikarang. Pertanyaannya kepada Ustaz. Fadhal. Silakan Ibu Nurul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nurul, dikecilkan volume televisinya, Bu, atau menjauh dari pesawat televisi? Dari Cikarang. Ya, silakan Ibu. Halo Ibu. Halo. Ya, silakan Ibu Nurul. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya. Jadi di sini tuh ada yang jual emas. Jadi kalau misalnya mau kit itu harus tes dulu. Kalau kayak gitu boleh nggak Ustaz? Kalau apa? Jadi kalau mau ada yang jual emas, kalau mau kit itu harus TS dulu. Kalau CS itu apa? CS itu apa? CS? Transfer ya? Iya. Harus transfer dulu, Ustaz.
Terus emasnya kapan diterima? Kalau enggak langsung diterima, jadi keep doang. Anda bukan tak beli Biar, emas. jadi iya mau beli emas. Jadi kalau misalnya kita udah deal harganya segitu sama orang itu, kita mau keep dulu misalnya gitu, terus harus langsung TF gitu, langsung transfer Anda ke deal dia. itu maksudnya sudah Tapi, terjadi jual beli atau belum? belum. Jadi kalau dia mah bilangnya kalau keep TF dulu katanya gitu. Jadi Nanti ntar pas nggak jadi nggak apa-apa, kita uangnya ketemu dikembalikan. Kalau baru, tidak belum jadi tahu uangnya kalau dikembalikan misalnya atau nggak tidak? jadi. Enggak. Itu berarti bukan Jadi keep karena namanya. dia Itu nggak mau namanya ambil jual resiko, beli dan nggak mau. hukumnya jual beli emas tidak tunai, hukumnya haram. Bagian dari Jadi riba. tetap harus langsung COD ya. Anda datang ke dia, terima emasnya, langsung bayar depan dia. Oh iya ya, baik Kalau dia Ustaz. suruh datang Bisa, bawa ke Anda, Oh, dia terima emasnya, bayar depan dia. oke. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Baik, jazakallah khair untuk Ibu Nurul di Cikarang yang mengenai jual beli emas ya, yang beliau ingin keep dulu tapi minta transfer terlebih dahulu, tapi nanti uangnya tidak dikembalikan kalau tidak jadi. Ini skema yang tidak dibolehkan dan semoga bisa dipahami untuk Ibu Nurul dan juga untuk antum dan antuna pemirsa Asil TV yang barangkali juga punya niat ataupun punya persoalan yang sama dengan yang ditanyakan. Tentu ini ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Yang ingin bertanya langsung seperti Ibu Nurul dan saudara kita Fikri di Duri, silahkan ke 081175500606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah niat memandikan jenazah itu harus dimandikan niat mandi junub dulu dan kemudian dimandikan lagi, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Jazakallah khair dari Kalimantan Barat. Nah, Ustaz. Ya tidak tahu, tanya ke Ustaz yang lain. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, sepertinya kita terima dulu yang ingin bergabung langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Dana di Sumatera, Pak. Ya, silakan Pak Dana pertanyaan kepada Ustaz. Iya. Ustaz, mau tanya, kalau misalnya kita misalnya kita beli mobil nih ya. Nah, kalau misalnya kita beli mobil itu kan hak harta kita berdua. Nah, itu sudah harta kita berdua, sedangkan kalau istri kita itu meninggal, apakah harta itu diminta oleh seorang orang tua, ibu, apakah itu harus pembagiannya gimana, Ustaz? Bila seseorang wafat, maka harta dia menjadi milik ahli warisnya. Allah yang menyatakan perpindahan itu. Ahli warisnya suami, kalau dia tidak punya anak dapat 1/4, kalau punya anak dapat setengah. Ayah dan ibunya masing-masing dapat 1/6, 1/6. Kemudian anak laki-lakinya dan perempuannya mengambil sisa. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Wabillahi taufik. Baik. Halo, Pak. Halo? Ya, itu saja, Pak. Ini kalau misalnya yang yang ada lagi, Ustaz. Tapi itu kalau misalnya langsung dimintain semua gimana, Ustaz? Dimintain semua oleh mertua gitu. Dia minta semua, tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Hanya untuk ayahnya 1/6, untuk ibunya 1/6. Anda kalau diberi gaji 3 juta, Anda minta semua hak perusahaan jadi milik saya, tidak ada hak Anda. Sama dengan itu. Baik. Baik, Bapak.
itu aja Ustaz. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, Ya, taib, jazakallah khair untuk Pak Dana ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dari pertanyaan yang disampaikan dan semoga ini menjadi ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir ataupun jawaban terakhir bisa kita berikan untuk kesempatan hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita tutup kita akan dengarkan sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. ya. Wani wa akhwati fillah, harta itu bisa menjadi halal bila dua orang yang bertransaksi saling ridho dan tidak melanggar ketentuan Allah. Dan ada juga transaksi yang tidak perlu saling ridho kedua belah pihak, tetapi Allah yang memberikannya, seperti zakat dan seperti waris. Nah. Allah sudah menentukan hak pada harta Anda untuk fakir miskin. Allah sudah menentukan bila Anda wafat, harta itu berpindah pada orang-orang yang telah Allah jelaskan haknya masing-masing dalam kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya serta nasihat-nasihatnya kepada kita bersama untuk kesempatan hari ini di program live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Renoni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa kita pahami dan memang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi untuk persoalan muamalah memang perlu banyak bertanya kepada ahlinya. Dan semoga antum dan antuna yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa diberikan kepahaman dan juga ilmu yang lebih bisa diterapkan. Semoga di kesempatan berikutnya di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya di 0811755606 melalui telepon langsung hanya di Asil TV. Antum bisa menyimak program ini setiap Selasa pagi ba'da subuh insyaallah bersama guru kita. Dan afwan untuk semua salah kata kita bicara, jika itu memang ilmu sebaiknya antum amalkan dan antum sampaikan kepada keluarga terdekat dan orang-orang terdekat di tempat antum. Dan jika ada yang salah, ini mohon dimaafkan, ini murni dari kekeliruan dan kekurangan ilmu kita juga. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salah dan khilaf di kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.